Pak Mul, apa yang membuat pemerintah begitu optimis bahwa Indonesia sudah bersiap dengan new normal? Atau saya tahu kita ingin mulai mensosialisasikan dengan sebutan kebiasaan baru. Ya, ya kebiasaan baru sebenarnya kan dari yang tidak biasa menjadi biasa. Gitu. Orang yang dulu tidak menggunakan masker, sekarang harus pakai masker. Gitu. Semuanya serba diatur oleh protokol kesehatan. Dan ini yang menentukan COVID itu bisa berkembang biak atau tidak. Karena tidak bisa disembuhkan. Iya, karena sebelum vaksin itu ditemukan, maka kita mesti beradaptasi dengan lingkungan yang baru seperti ini. Jadi seperti istilahnya Pak Presiden berdamai dengan COVID. Orang banyak salah mengartikan. Sebagai ilustrasi kalau kita berdamai dengan dingin, maka kita harus pakai jaket. Kan begitu. Kita berdamai dengan COVID, maka kita harus pakai masker. Nah, itulah kira-kira ilustrasinya paling gampang. Untuk itu sepanjang masyarakat Indonesia memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk itu, maka kita optimis kok menghadapi COVID ini. Gitu. Nggak perlu kita cemas berlebihan, tetapi yang paling penting adalah kewaspadaan kita menghadapi lingkungan yang seperti ini, yang tadi Mbak Rosi katakan, situasi yang tidak normal dan uncertain. Nah itu. Ya. Pak Mul, saya ke Prof. Wiku dulu, karena segala rekomendasi terkait apakah ada pembatasan sosial atau bisa dilonggarkan itu atas rekomendasi gugus tugas. 136 wilayah zona kuning, arti yang sudah rendah penyebarannya, diminta untuk bersiap. Pertanyaannya, mengapa tidak menunggu zona hijau atau yang memang tidak ada penularan sama sekali? Ya, kan jadi zonasi itu dibagi mulai dari zonasi dengan risiko penularan tinggi merah, zona penularan sedang itu oranye, yang rendah itu kuning, dan yang belum terdampak adalah yang hijau. Jadi mengapa kita nggak mulainya dari hijau? Ya. Karena hijau itu juga bisa berubah dari waktu ke waktu untuk bisa menjadi kuning. Persis. Kalau ada kasus baru. Begitu juga yang kuning, kalau dia bisa menjaga dengan bagus, nggak ada kasus baru, dia akan bisa berubah menjadi hijau. Dan sebaliknya, dia bisa juga menjadi oranye. Bisa jadi oranye. Dan kenyataannya beberapa minggu berjalan ini malah justru yang hijau memang berkurang menjadi kuning. Ternyata yang oranye berubah menjadi kuning. Artinya daerah-daerah dengan risiko sedang berubah menjadi ringan. Artinya positif. Oke, jadi ada tren yang dilihat, daerah-daerah itu yang tadinya oranye justru menurun. Dan hampir tidak pernah atau jarang daerah-daerah yang kuning jadi oranye. Jarang kuning jadi hijau. Jarang kuning jadi hijau. Tapi oranye jadi kuning. Berarti kan perbaikan. Semua itu tergantung dari kemampuan setiap daerah mengendalikan kasusnya di tempat masing-masing. Tapi kalau pertanyaan kenapa nggak menunggu hijau semua? Jadi yang kuning jadi benar-benar zero transmisi atau tidak ada penularan sama sekali. Mengapa tidak menunggu itu, Prof. Wiku? Jadi kan seperti arahan Presiden dengan alasan yang sangat logis bahwa prinsipnya kan masyarakatnya produktif dan tidak terpapar oleh COVID. Berarti kan sebenarnya dua-duanya berjalan. Kenapa harus dua-duanya berjalan? Karena ini kehidupan harus berjalan karena COVID itu nggak pernah hilang. Oke, Presiden kan memberikan arahan Pak Muldoko bahwa protokol kesehatan harus selalu dijalankan. Kita tidak berharap ada second wave begitu. Bagaimana harapan untuk termasuk saya katakan ini amanat Presiden, perintah Presiden itu tidak menjadi harapan yang kosong atau perintah yang bisa jadi sia-sia? Untuk itu kan ada target-target. Presiden mentargetkan tes dilaksanakan secara masif. Ya. Berikutnya surveillance, pengawasan terhadap penderita ini betul-betul diikuti tracingnya. Pelacakannya ya? Berikutnya ada isolasi yang sangat ketat. Ini sebagai upaya-upaya untuk mencegah terjadinya second wave. Ya. Itu kita lihat apa yang dikatakan Presiden betul-betul terjadi, berkembang ya. Tadinya tes tes lab itu hanya sekitar 10.000, sekarang sudah 20.000. Karena hari ini
lumayan ramai Pak dibicarakan, Yap. dianggap pecah telur tuh Prof Wiku, Pak Mul, karena hari ini kan pertambahannya 1.331, jadi Ya. totalnya 46.000 lebih. Ya. Dianggap kita sudah bersiap new normal, padahal ada penambahan yang dianggap pecah rekor. Itu sebuah risiko kalau kita melakukan masif tes. Tapi kalau kita menganggap nggak ada apa-apa ya, menganggap corona nggak berkembang di Indonesia. Karena sudah ada masif tes lebih dari 20.000. Ya, saya pikir memang Semakin banyak tes itu semakin banyak dilakukan, tes, akan bisa terlacak. terlacak dengan baik.